Salam sahabat harmoni dengan alam. Sore ini kita mau mengunjungi teman saya yang punya hobi beternak ayam kampung petelur. Dan ini sebetulnya memberi pesona yang lain tentang bagaimana memotivasi setiap orang yang mengikuti vlog ini. Kita menuju ke beliau punya basis peternakannya. Basis peternakan ayam kampung ini milik teman saya, Marianus Nikan Ratridis nama lengkapnya, yang sehari-hari disapa Nikan. Beliau ini bekerja sebagai salah satu karyawan bank pemerintah yang secara ekonomi rasanya beliau sudah sangat mapan. Tapi karena iseng dan hobi, beliau mencoba untuk memulai beternak ayam kampung petelur. Dan ini rasanya kurang lebih sudah dijalani selama 2 tahun. Dapat kita saksikan, ayam yang sudah dipelihara selama ini sudah menghasilkan produksi telur yang rata-rata setiap indukan 1 butir. Dan beliau mencoba untuk memproduksi anak ayam sendiri. Dan di Tetas sendiri, karena pusat produksi anak ayam selalu didatangkan dari Pulau Jawa. Kondisi inilah yang memotivasi beliau untuk budidaya indukan dan produksi penetasannya dilakukan. Mungkin jauh lebih jelasnya, mari kita bertemu dengan orang. Selamat sore Pak Nikan. Sore abang. Saya sudah keliling-keliling tadi. Oh ya. Lihat areal ternaknya. Ini kita coba untuk kita omong-omong sambil saya berusaha untuk menggali informasi dari Pak Nikan ini. Siap. Pak Nikan, ini peternakan ayam kampung petelur ya? Yang ada sekarang itu ayam KUB, ya. Kampung Unggul Belitnak, sama ayam Arab. Ayam Arab petelur itu. Iya. Jadi dia ayam Arab itu nanti dia hasilkan itu telur ayam kampung. Ayam kampung. Iya. Sama dengan yang kampung unggulan balita KUB itu. Iya. Sama. Kira-kira ini berapa ekor semuanya? Kami sudah keliling tadi. Sementara itu sekitar 400-an ekor. 400-an ekor. Indukan. Indukan. Sementara yang anakan yang sekarang DOC-nya? Anakan yang hasil penetasan kemarin itu yang sementara ada itu sekitar 300-an. 300-an. Nah, saya mau tanya dulu, Pak Nikan ini kan sebetulnya karyawan bank yang bagi saya mapan secara ekonomi nih. Kenapa ada motivasi untuk mau piara ayam lagi? Bukankah itu cari repot namanya? Benar, memang saya seorang karyawan bank di Keva. Memang kalau dilihat sih memang menjadi pegawai bank memang waktunya sangat terbatas. Tapi ini soal hobi, kemudian untuk mengisi waktu ini. Karena kan kita hidup ini setelah kita keluar kantor, habis kantor itu, daripada waktu sisa itu bisa kita gunakan, kenapa tidak bisa cari jalan lain untuk kita bisa mengisi waktu dan berusaha yang ya dalam konteks kecil tapi kan bisa menghidupi kita juga. Ini kayaknya prinsipnya nekat ini kelihatannya orangnya ini. Memang untuk usaha awalnya memang kalau kita lihat dari keterbatasan waktu memang agak sulit juga kalau kita jalani dengan tugas kami di bank yang begitu padat. Padat. Jadi ya. usaha awal juga memang kita modal nekat saja. Nekat ya. Terus tidak ada basic juga untuk soal urus ayam ini. Ya, maka itu saya mau tanya ini, Pak Nikan ini sebetulnya disiplin ilmuannya apa ini kira-kira kos ada di bank, tapi kok mau ternak ayam ini? Jadi sebenarnya kan kalau dilihat memang agak melenceng jauh ini. Jauh sekali ya? Ini. Karena saya sebenarnya kan sarjana kesehatan masyarakat ini. Sarjana kesehatan masyarakat. Ya sebenarnya kan urus soal kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat, iya. Jadi kan saya pikir untuk yang penting kita belajar ini. Intinya belajar. Kita mau belajar, segala sesuatu bisa. Apalagi dengan dunia sekarang sudah terbuka, belajar dari mana saja kan bisa. Jadi bagaimana belajar untuk beternak, kemudian sampai pada penetasan itu juga kita belajar sendiri. Belajar. Begitu ada waktu kosong, bagaimana kita buka-buka Google, YouTube, bagaimana cara penetasan yang baik, kemudian merawat ayam yang baik itu. Iya. Sehingga memang agak melenceng ini dari yang basic awal itu. Tantangannya apa kira-kira? Saya mau tanya Pak Nikan dulu. Jadi memang mengurus ayam ini memang butuh keseriusan, terus perlu telaten ini. Ketelatenan. Karena kan resiko untuk mati ini juga kalau salah rawat ya bisa mati ini. Jadi memang kita perlu telaten sehingga untuk resiko untuk soal tantangan budidaya ayam ini ya tantangannya di soal resiko kematian. Sehingga perlu
kita belajar, kemudian bagaimana memperhatikan semua segi untuk kesehatan ayam, kemudian makan minum, kemudian juga soal kebersihan kandang itu. Jadi memang kadang di saat waktu-waktu yang mepet, waktu-waktu yang terbatas, ya keluar kantor baru kita bersihkan kandang, kemudian kasih makan. Tapi itu kita nikmati saja. Ini tidak ada pembantu nih untuk membantu. Kalau sementara sih memang dari yang 400 ekor, kemudian yang ini memang sementara saya jalani sendiri. Sendiri. Peternakan ayam kampung terkenal sebagai penghasil daging dan telur yang banyak diminati oleh konsumen. Permintaan telur ayam kampung yang tinggi bisa dipenuhi dengan ternak ayam kampung secara mandiri. Rasanya hari ini kan sudah mulai dengan sedikit memberi semangat untuk selanjutnya dapat ditularkan kepada kita yang lain. Pak Niken, tadi soal budidayanya, saya mau tanya dulu. Ini tentu budidaya itu kaitan dengan pemeliharaan, makanan, minuman, dan obat-obatan. Iya. Coba bisa dijelaskan kira-kira trik-trik khusus yang dilakukan itu untuk menghindari misalnya penyakitnya, untuk pertumbuhannya, kira-kira seperti apa? Jadi baik, Abang mungkin soal budidaya ayam ini memang sangat resisten terhadap soal namanya risiko penyakit. Ya. Sehingga memang ada beberapa hal yang kita perlu konsen untuk diperhatikan. Itu yang pertama itu mungkin soal pola makan, kemudian soal kebersihan kandang, Ya. kemudian juga satu hal yang mungkin tidak boleh dilupakan itu soal obat-obatan itu. Jadi mungkin kalau yang saya coba di peternakan ini, saya lebih banyak menggunakan ramuan-ramuan yang herbal. Herbal. Itu apa itu herbal? Itu saya fermentasi sendiri, kemudian itu ada beberapa campuran itu. Saya lebih banyak ambil dari yang kampung-kampung yang ada di sekitar kita, itu jahe, kunyit, kemudian lengkuas, sirih, kemudian dengan kita campur juga ada M4. M4. Nah, itu yang kita kemudian proses fermentasinya. Kita fermentasi selama lebih kurang 1 minggu. 1 minggu ya. Barulah kita gunakan dengan mencampur di air minum itu. Dan mungkin sebelum ini kan memang saya ini kan kita bergerak dari yang ketidaktahuan kemarin. Jadi awalnya memang saya mencoba untuk gunakan obat-obat yang kimia itu. Ya. Tapi setelah saya buat perbandingan antara penggunaan obat kimia dengan fermentasi sendiri yang dari ramuan herbal itu, ternyata yang berkhasiat kemudian terasa dampaknya itu yang ramuan herbal. Itu terlihat sekali dari pola makannya mereka ayam ini. Berarti lebih punya daya daya pertumbuhan. Pertumbuhannya lebih cepat. Makannya juga jauh lebih banyak. Ya. Kemudian ramuan itu juga dia bisa mengatasi bagaimana untuk meningkatkan soal nafsu makan ayam ya. Kemudian juga ada saat itu bisa menggunakan amoniak. Ya. Untuk nanti kotorannya tidak berbau. Ini kan persis di Pak Niken punya rumah. Ya. Oke. Jadi kan memang kadang ada tamu yang datang kan ini kan langsung kadang kan kita terima tamu kan langsung di kandang ini. Di kandang. Tapi jadi, tidak ada terasa baunya. Tidak terasa bau. Jadi kadang juga mungkin saya kadang juga guyon kepada teman-teman yang datang, jangan sampai hidung saya ini yang setiap hari ini kan mungkin sudah sesak begitu atau misalnya sudah terbiasa sehingga tidak terasa bau. Ada teman-teman yang datang, saya mencoba tanya mereka, kalau memang bau kita pindah saja ke depan, jangan sampai mengganggu kita punya diskusi di sini nanti. Makanya memang terasa sekali soal ramuan herbal ini. Jadi untuk menggunakan amonia, kemudian untuk ketahanan penyakit nafsu makannya itu memang terlihat sekali ini dibandingkan dengan kemarin saya masih gunakan obat-obat kimia dari toko itu. Saudara, harmoni dengan alam, salam. Pak Niken punya prinsip nekat, ada kemauan belajar, dan ketika mau belajar di situ ada jalan. Salam hormat, selamat sore, sukses untuk kita semua.